Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen PC teknologi terkini, bisa gaming, editing, live streaming, mancing. Mancing gak masuk dong, kecuali mancing duit ya dari internet. Maksudnya coding alias programming. Nah, konten kali ini pas banget nih. Tapi sebelum lanjut membahas, gak ada salahnya bantu saya nih. Cukup dengan tekan tombol merah alias subscribe. Tekan juga tombol loncengnya kalau nggak keberatan. Boleh nih, tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Sebagian part PC di bahasan video kali ini masuk nominasi part PC terbaik nih dengan harga yang diberikan. Ya bisa dibilang murah tapi nggak murahan ya. Untuk link pembelian monggo cek aja di deskripsi. Saya usahakan banyak alternatif link pembelian nih biar bisa dipilih-pilih. Masalah penjualnya gimana ya tinggal sesuaikan dengan hati nurani. Tapi nggak ada salahnya untuk baca-baca testimoni. Ya kali yang jual penipu sejati. Oke dah, daripada berpuisi kayak gini, mending langsung aja ke inti. Puisi lagi dong ini. AMD Ryzen 5 7600G 3,8 GHz up to 5,1 GHz 6 core 12 strip. Harga 3,3 juta 60.000 rupiah. Prosesor Zen 4 dari AMD ini masuk jajaran prosesor gaming terbaik berdasarkan Tom Hardware. Inilah alasan saya memasukkan dalam list PC racikan kali ini. Secara nggak langsung rival utamanya adalah Intel Core i5 13400. Cuma memang sih lebih murah dikit AMD dibanding Intel. Ya tahulah sendiri ya, kubu biru memang matok harga lebih mahal nih dibandingkan kubu merah. Secara fitur prosesor ini udah ada onboard VGA-nya, support PCI Express 5.0 dan RAM DDR5. Bisa di overclock dan kemampuan single prosesor ataupun multiprosesor yang oke punya nih. TDP-nya sendiri cuma 65 watt. Kalau ngomongin kekurangannya, kalau Intel punya motherboard dengan soket yang sama, tapi jenis RAM-nya ada dua nih, DDR5 atau DDR4. Kalau AMD nggak ada, wong soketnya juga model baru. Masa ya AMD mau bikin soket AM5 versi DDR4? Kayak nggak ada kerjaan. ASRock B650M HDV M2. Harga Rp2.050.000. Pasti ada yang ngomong nih, ASRock lagi, kenapa nggak ada yang lain? Jadi ceritanya gini ya, saya cari-cari referensi dan dapatlah motherboard ini dengan kinerja yang cukup oke punya di kelasnya. Kalau yang lain harganya lumayan mahal. Nanti nggak sesuai target. Nah, motherboard ini bisa dipasang prosesor AMD Ryzen 7000 series pastinya. Support memori hingga 96GB, konfigurasi dual channel dengan kecepatan 7200 plus nih, tapi VOC ya. Support XMP dan Expo memori. Motherboard ini juga support SSD NVMe 5.0. Sayangnya untuk slot SSD keduanya masih 4.0. Begitupun juga untuk slot VGA-nya nih masih di 4.0. Ya namanya murah mesti ada yang disunat nih. Bener apa betul? Kalau sunat massal bos. Itu apaan yang disunat? Maksudnya ini harga loh, bukan anu. Dan satu lagi nih, salah satu kekurangan motherboard ini nggak ada pin ARGB. Memang sih ada yang suka ada yang enggak masalah ARGB ya. Tapi ya minimal nih dikasih satu aja nih harusnya. Toh harganya udah di atas 2 juta loh. Harga yang nggak murah menurut kantong saya. Tim T-Force Delta 32GB DDR5 6000 mHz. Harga 1,8 juta 50.000 rupiah. Buat gaming sejatinya sih 16GB masih cukup oke nih. Tapi kalau coding ternyata RAM 16GB ini berasa kurang. Ini teman saya yang pakai coding ya. Dia laptopnya 16GB, ternyata berasa kekurangan makanya di upgrade ke 32GB. Makanya biar nggak nanggung ngambil yang 32GB. Nah, RAM ini sendiri masuk kategori RAM budget terbaik. Dan juga selama ini saya pakai RAM ini ya, jarang trouble, maksudnya merek tim ya. Masalah garansi sih sama dengan brand lain, sama-sama garansi seumur hidup. Tapi kalau sekiranya menurut kalian terlalu berlebihan, monggo ganti RAM yang 16GB. Crucial P5 plus 1TB harga 1,2 juta rupiah. SSD 1 ini masih 4.0 ya jatuhnya nggak kepake dong slot M2 yang 5.0. Tapi kalau pakai yang 5.0 harganya mahal banget. Makanya ngambil alternatif murah yang 4.0 aja dulu. Ntar kalau dananya udah ngumpul baru deh ambil versi yang 5.0. Kedepannya pasti harga SSD bakalan turun. Kecepatan baca tulis dan SSD ini sendiri bukan kaleng-kaleng. Memang kategori SSD base value ya, tapi kecepatan bacanya tembus di angka 6600 MB per second dan tulisnya 5000 MB per second. TBW-nya sendiri di angka 1,2 TB dan garansi yang diberikan cukup panjang nih hingga 5 tahun. Gimana? Cukup menggiurkan bukan?
Colorful iGame RTX 3060 12GB Ultra Triple Fan, harga 4,9 juta 40 ribu rupiah. VGA berkelas dan super ganteng dari Colorful ini masih sangat mumpuni buat melakukan tugas macam gaming, editing, ataupun coding. Ya memang sih ada RTX 4060 ya, tapi perbedaan performanya nggak terlalu berasa nih kalau saya lihat review orang luar ya. Makanya biar nggak terlalu menyakitkan, ngambil RTX 3060 ini. VGA ini cukup panjang loh, panjangnya hingga 310 mm alias 30 cm. Dan ternyata cukup boros juga karena butuh daya 2x8 pin nih dengan TDP 200 watt. Makanya butuh power supply minimal 550 watt nih buat ngangkat VGA 1 ini. Tapi tenang, semua komponen di video kali ini sudah disesuaikan, jadi nggak usah khawatir masalah kelayakannya. Montec R100 ARGB, harga Rp830.000. Lagi dan lagi nih ya, saya nyaranin ngambil casing satu ini. Bukan promosi sih, tapi ya fitur-fitur yang diberikan cukup memuaskan bagi saya nih. Cuma satu sih yang berasa kurang di casing ini, nggak ada port USB Type-C. Itu doang sih. Selebihnya casing ini kasih bonus 4 kipas ARGB plus controller. Yang mana biarpun motherboard kita nggak punya pin ARGB, tapi masih bisa atur warna kipas biar nggak monoton. Kemudian udah pakai engsel. Cover mesh bagian depan casing ini bisa dilepas dan dipasang dengan cukup mudah. Dan kabel manajemen yang tergolong oke punya. Ya nanti saya kasih lihat ya di deskripsi untuk link review produk satu ini. MSI MPG A650GF fully modular, harga 1,5 juta 20 ribu rupiah. Mahal ya? Ya enggak juga. Ingat ya, ini power supply udah fully modular nih, sudah 80 plus gold, dan garansinya panjang banget hingga 10 tahun. Coba deh 10 tahun kemudian yang udah nikah, anaknya udah berapa tuh? 10 kan? Cepet bener ya, setahun sekali dong, nggak mungkin. Nah, power supply ini memiliki rating yang cukup baik nih di Tom's Hardware. So nggak pakai ragu saya menyarankan menggunakan power supply ini di PC racikan kali ini. Dan kedepannya kalian masih bisa up VGA ke RTX 4070 Ti nih kalau sekiranya udah ada dananya atau udah bosen dengan RTX 3060. Lantas berapa harga total PC racikan kali ini? 1 juta bos. Kau mau murah kelas dewa, korupsi sana. Maaf, kepikiran koruptor. Enak banget ya, korupsi miliaran, hukumannya ringan banget. Kok malah bahas ginian. Total harga PC ini cuma 15.760.000 rupiah. Widih, murah nggak nih kira-kira? Mahal bos. Ya enggak lah ya, what you get is what you use. Salah nih, what you buy is what you get. Bener nggak? Ya gitulah kira-kira. Hasil rakitannya mana bos? Sabar, nanti kalau saya ada dana saya bakal rakit PC yang kayak gini nih. Atau kalau ada orderan ya, baru kita buat PC rakitannya. Maklum kalau mau konten ginian modalnya gede banget, kecuali di sponsor ya sama satu brand atau distributor. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming 15 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.